Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Rafika, NIM 11920500067, kelas 3B jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sel elektrokimia. Yang pertama, pengertian sel elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang membahas hubungan reaksi redoks dengan energi listrik. Sementara sel elektrokimia adalah alat tempat berlangsungnya. Kemudian sel elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu sel volta atau galvani dan sel elektrolisis, di mana sel volta atau galvani mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian, pada kesempatan ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai sel elektrolisis. Apa itu sel elektrolisis? Sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan, atau juga dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Adapun prinsip kerjanya yaitu menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Sel elektrolisis terus susun dari elektroda-elektroda yang dicelupkan dalam suatu larutan, di mana elektroda tersebut terdiri dari katoda dan anoda. Sehingga di sel elektrolisis berlaku KRAO atau katoda reduksi, anoda oksidasi, dan KNAP yaitu katoda negatif, anoda positif. Kemudian reaksi elektrolisis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan atau lelehan atau cairan, dan yang kedua adalah larutan elektrolit. Dan reaksi di sel elektrolisis dipengaruhi oleh yang pertama reaksi di katoda bergantung pada jenis kationnya. Apabila kationnya adalah logam aktif seperti golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka air yang tereduksi karena E0H2O lebih besar daripada E0 sel logam aktif. Kemudian apabila kation lain, maka kation yang tereduksi. Yang kedua, reaksi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Anodanya terdiri dari dua. Yang pertama ada inert yaitu PtAuC, di mana anionnya sisa asam oksi SO42-, NO3-, PO43-, maka air yang teroksidasi. Kemudian jika anionnya adalah sisa asam lain Cl-, Br-, I-, atau OH-, maka anion yang teroksidasi. Kemudian jika anodanya data inert, maka anoda teroksidasi. Dan juga pada sel elektrolisis terdapat hukum Faraday. Di sini terdiri dari dua hukum Faraday. Yang pertama, hukum Faraday 1, yang berbunyi massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis berbanding lurus dengan arus listrik yang dialirkan, dan memiliki rumus yaitu M sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500, di mana M adalah massa zat dengan satuan gram, E adalah massa ekuivalen, di mana E sama dengan AR dibagi V, V adalah valensi, I adalah arus listrik, satuannya ampere, T adalah waktu, satuannya detik. Kemudian hukum Faraday 2 yang berbunyi jika beberapa larutan dielektrolisis secara bersama dengan arus listrik yang sama, maka massa zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekuivalennya, dan memiliki rumus M1 dibagi E1 sama dengan M2 dibagi E2, di mana M adalah massa zat, satuannya gram, E yaitu massa ekuivalen, di mana AR dibagi V. Kemudian kita langsung ke latihan soal ya. Yang pertama, elektrolisis larutan NaCl, elektroda C. Larutan NaCl, kation di depan dan katoda di depan, anoda di belakang. Berarti Na adalah katoda, Cl adalah anoda dengan elektroda C. Dan kita tulis terlebih dahulu NaCl diuraikan menjadi Na plus ditambah Cl-. Na adalah logam aktif. Sementara di katoda dipengaruhi oleh kation. Apabila kationnya adalah logam aktif, maka air yang akan tereduksi. Jadi di katoda adalah 2H2O ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH-. Kemudian Cl- adalah anoda inert dengan inertnya yaitu C, maka Cl yang akan teroksidasi. Jadi di anoda ada 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kemudian kita jumlahkan
2 elektron bisa kita coret ya. Jadi hasilnya ada 2H2O ditambah 2Cl- menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Nah, H2 ditambah 2OH- adalah hasil elektrolisis. Kemudian soal yang kedua, berapa gram logam perak yang mengendap di katode jika arus listrik 10 ampere dialirkan pada elektrolisis larutan AgNO3 selama 1930 detik, di mana air Ag adalah 108. Ketahui larutan AgNO3 I-nya adalah 10 ampere dan air Ag 108, kemudian T adalah 1930 detik. Ditanyakannya masa Ag. Kita jawab. Yang pertama kita uraikan terlebih dahulu AgNO3 menjadi Ag plus ditambah NO3-. Maka di katode Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Jadi valensi Ag adalah 1 sehingga Ag adalah 108. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga M sama dengan 108 dikali 10 dikali 1930 dibagi 96.500. 1930 per 96.500 bisa kita perkecil menjadi 1/50, jadi 1080 per 50 sama dengan 21,6 gram. Jadi logam perak yang mengendap di katode sebanyak 21,6 gram. Soal yang ketiga, suatu arus listrik bila dialirkan pada larutan Cu pangkat 2+ dapat membebaskan 15,9 gram logam Cu, di mana air Cu ada 63,5. Kemudian air Ag sama dengan 108. Dengan jumlah arus listrik yang sama, berapa gram Ag yang dibebaskan? Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Diketahui larutan Cu pangkat 2+, kemudian massa Cu-nya 15,9 gram dan air Cu-nya 63,5, air Ag 108. Yang ditanyakan massa Ag. Kemudian kita cari terlebih dahulu E-nya. ECU sama 63,5 dibagi 2. AR dibagi valensi. Valensinya kan Cu pangkat 2+ jadi 2 ya. 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. Kemudian EAG sama dengan AR per Pi 108 dibagi 1 sama dengan 108. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, jadi 15,9 dibagi 31,75 sama dengan MAG dibagi 108. Jadi MAG sama dengan 15,9 dikali 108 dibagi 31,75. Hasilnya adalah 54 gram. Jadi Ag yang dibebaskan adalah sebesar 54 gram. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.